Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Iza Utomo di sini menjelaskan tentang histologi dari tulang dan kartilago. Jenis-jenis tulang itu dibedakan menjadi dua, tulang kompak dan tulang spongiosa. Tulang kompakta adalah tulang padat yang ditemukan di bagian diafisis. Sedangkan tulang berongga itu ditemukan di ujung tulang panjang atau bagian epifisis. Lalu untuk tulang sendiri strukturnya itu terdapat eh, kanal sentralis atau kanal Haversi, lalu ada laguna dan lamela. Laguna dan lalu untuk di bagian sini itu terdapat ini kanalis sentralis atau kanalis Haversi. Di sini adalah lamela. Ini yang titik-titik ini adalah laguna. Untuk yang sebelah sini, ini terdapat trabekula tulang, osteosit laguna, osteoklas, endosteum. Lalu ini adalah rongga sumsum. Untuk yang titik-titik ini adalah sel darah. Untuk lamela di, di sebelah dari periosteum itu berisi berisi serat kolagen. Lalu lamela konsentris membentuk osteon pada tulang kompakta dan mengelilingi kanalis sentralis. Lalu untuk selanjutnya, penyusun tulang itu terdiri dari dua, sel dan matriks. Untuk selnya itu ada tiga. Yang pertama osteoblas. Osteoblas sendiri itu yang bagian di tepi itu berfungsi untuk produksi matriks ekstrasel. Lalu selanjutnya itu ada osteosit. Osteosit itu yang kecil kecil ini itu dimineralisasinya di laguna yang berfungsi untuk menjaga bentuk tulang. Lalu ada osteoklas berfungsi untuk resorpsi matriks ekstraseluler. Untuk matriks tulang itu terdiri dari hidroksiapatit dan zat dasar amorf yang terdapat proteoglikan. Untuk osifikasi itu ada yang intramembranosa dan endokondral. Untuk tahapannya pertama kartilago hialin janin itu terbentuk, lalu kartilago mengalami hipertrofi dan kalsifikasi. Lalu kartilago di pusat ostifikasi primer terjadi pada diafisis. Lalu pada pusat ostifikasi sekunder terjadi pada epifisis dan tulang menggantikan kartilago kecuali kartilago sendi dan lempeng epifisis. Lalu lempeng epifisis mengalami osifikasi dan membentuk garis epifisis. Lalu untuk zona-zona epifisis, yang pertama yang paling atas itu zona istirahat. Zona ini terletak di lempeng epifisis. Tampak sel-sel kondroblas dan kondrosit dalam keadaan istirahat. Lalu zona proliferasi itu tampak deretan kondrosit yang tersusun searah dengan sumbu panjang tulang. Selnya kecil dan gepeng. Lalu yang selanjutnya zona maturisasi. Zona maturisasi ini itu kondrosit telah berproliferasi membesar.
Lalu ada zona degenerasi. Pada zona ini kondrosit banyak yang sudah pecah dan lakunanya tersambung pada bagian yang telah diisi oleh jaringan ikat. Zona degenerasi itu bagian sini. Lalu yang paling bawah itu zona osifikasi. Jaringan tulang muncul pertama kali, kapiler darah dan sel-sel osteoprogenitor yang berasal dari periosteum menginvasi rongga dan ditinggalkan kondrosit. Untuk bone remodeling, jika terjadi perdarahan sini, hematoma akan terbentuk fibrokartilago, lalu akan baru terbentuk tulang keras dan terjadi bone remodeling. Lalu untuk kartilago yang pertama ada kartilago hialin. Kartilago hialin ini kondrositnya berkelompok. Ini yang sini adalah kondrosit dan perikondriumnya berkembang dengan baik. Jadi dikelilingi oleh perikondrium. Untuk letaknya ada di lempeng epifisis sendi, kosta, dan dinding saluran nafas seperti trakea, hidung, dan lainnya. Untuk matriksnya kolagen tipe 2. Lalu untuk kartilago elastin itu terdapat sahabat elastin. Ini untuk perikondriumnya tidak berkembang dengan sempurna, tapi masih tampak. Dan kondrositnya tidak teratur, ada di tengah. Letaknya ada di epiglotis dan telinga. Untuk matriksnya matriks kolagen tipe 2 juga. Untuk yang fibrokartilago ini kondrosit ada kondrosit dan fibrosit. Lalu tidak ada perikondrium. Untuk matriksnya kolagen tipe 2 dan 1. Lalu untuk letaknya ada di angulus fibrosus di ujung sendi, terus di simfisis pubis, dan untuk fungsinya untuk meredam tegangan, mencegah kerusakan, dan sebagai pelumas. Selanjutnya ada kondrogenesis. Kondrogenesis ini yang pertama mesenkim. Mesenkim merupakan prekursor jaringan untuk membentuk semua jenis kartilago. Ini ada mesenkim. Lalu terjadi proses mitosis diferensiasi sini yang kondroblasticus. Lalu kondroblastocytus kemudian menjadi saling terpisah dengan memproduksi komponen matriksnya. Lalu yang terakhir, multiplikasi kondroblastikus di dalam matriks yang telah terbentuk menambah jumlah sel yang isogen dikelilingi pemadatan dari matriks teritorial yang telah terbentuk dalam laguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.